Halo semuanya, perkenalkan saya Ahitun Nuraini dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 5 kelas J. Pada video kali ini saya akan membahas analisis kepemimpinan dari tokoh kesehatan nasional yaitu Dr. Natsy Amboy, SPA, MPH dengan menggunakan teori kepemimpinan dari Petersen. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana gaya dan model kepemimpinan beliau dalam mendorong kebijakan kesehatan nasional di Indonesia. Sebelum penerapan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2014, Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius dalam sistem kesehatannya. Akses layanan kesehatan masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Banyak masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan yang layak karena keterbatasan biaya dan fragmentasi sistem jaminan yang belum terintegrasi. Banyak masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Rumah sakit dengan tenaga medis dan fasilitas lengkap hanya tersedia di kota besar, sementara di tingkat kabupaten dan desa sarana pelayanan masih sangat terbatas. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menyadari perlunya reformasi besar dalam kebijakan kesehatan nasional. Salah satu tokoh penting dalam perubahan ini adalah Dr. Natsy Amboy, SPA, MPH, yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2012 hingga 2014. Dengan pengalaman luas di bidang kesehatan masyarakat dan kebijakan global, beliau menjadi salah satu penggerak utama dalam mempersiapkan sistem jaminan kesehatan nasional. Melalui pendekatan yang visioner dan kolaboratif, beliau berupaya menyatukan berbagai skema jaminan yang ada menjadi satu sistem terpadu yang lebih adil dan efisien, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kini, setelah lebih dari 1 dekade pelaksanaan, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah membawa perubahan besar bagi sistem kesehatan Indonesia. Capaian ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kemajuan tercepat dalam mewujudkan universal health coverage di dunia. Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya dampak dan manfaat nyata JKN dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang lebih adil, terukur, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun profil singkat dari Dr. Natsy Amboy, SPA, MPH sebagai berikut. Dr. Natsy Amboy merupakan dokter spesialis anak dan ahli kesehatan masyarakat. Beliau pernah menempuh pendidikan di Indonesia, Belgia, dan Amerika Serikat. Selain pernah menjadi anggota DPR, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Department of Gender and Women Health di WHO Jenewa, Swiss. Beliau juga dikenal sebagai aktivis perempuan dan pejuang hak asasi manusia. Selain itu, beliau aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Adapun analisis kepemimpinan dari Dr. Natsy Amboy dengan menggunakan teori The Fifth Discipline Petersen, yaitu yang pertama, personal mastery. Beliau selalu belajar dan memperluas pengetahuan lintas bidang. Yang kedua, mental models. Beliau terbuka pada inovasi dan perubahan sistem birokrasi. Yang ketiga, shared vision. Beliau dalam menjabat Menteri Kesehatan tahun 2012 sampai tahun 2014 mempunyai visi yaitu kesehatan untuk semua. Yang keempat, team learning. Beliau melakukan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan tenaga kesehatan di daerah. Yang kelima, system thinking. Beliau memahami keterkaitan antar subsistem dalam kebijakan JKN. Melalui 5 disiplin Petersen, kita dapat melihat bahwa Dr. Natsy Amboy adalah figur learning leader. Beliau menerapkan sistem thinking dalam perumusan kebijakan JKN dan menumbuhkan shared vision antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesehatan yang merata. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pada tahun 2014 merupakan contoh nyata pendekatan problem solving cycle. Dr. Natsy mengidentifikasi ketimpangan akses layanan, menganalisis penyebabnya, dan merancang solusi melalui sistem jaminan nasional yang menyatukan semua skema pembiayaan kesehatan. Jadi, kesimpulannya, Dr. Natsy Amboy merupakan salah satu pemimpin transformasional yang berhasil mengintegrasikan pembelajaran,
kolaborasi, dan berpikir sistemik dalam kebijakan kesehatan. Adapun rekomendasi dari saya untuk ke depan adalah memperkuat evaluasi JKN, mengembangkan kepemimpinan daerah berbasis sistem thinking, serta memperluas kolaborasi lintas sektor agar visi beliau tetap terus berlanjut. Demikian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat memberi inspirasi bagi calon pemimpin kesehatan masyarakat di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.